Bersyukurku mengenal pribadimu. Kau selalu ada di hidupku. Yakin ku bila di dekatmu, damai dan sukacita melimpah dalamku. Bersyukurku mengenal pribadimu. Kau selalu ada di hidupku. Yakin ku bila di dekatmu, damai dan sukacita melimpah dalamku. Yesus, kau sumber kekuatanku. Yesus, kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tanganmu. Ku percaya kepadamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Yesus, kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tanganmu. Ku percaya kepadamu. Tak akan ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Yesus, kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tanganmu. Ku percaya kepadamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Yesus, kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tanganmu. Ku percaya kepadamu. Ku percaya kepadamu. Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan dan selamat datang di ibadah online Gereja MDC Surabaya. Kami menyambut setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Doa kami kiranya kita semua
ada dalam perlindungan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya saya mau membacakan lebih dahulu di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-18 sampai ke-21. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari kita bersyukur di awal bulan yang baru ini. Bulan Juli ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kebaikan Tuhan di waktu-waktu yang sukar ini. Seperti janji Tuhan di dalam ayat-ayat yang kita baca barusan, di padang gurun yang kering dan di padang belantara, justru Tuhan akan memberi minum umat pilihannya. Umat yang sudah dibentuk untuk memuji-muji dan menyembah Dia, dan untuk menceritakan kemasyurannya. Mari kita tetap percaya, meskipun kita ada di padang gurun, kita ada di padang belantara, masa-masa yang sukar ini, janji Tuhan adalah ya dan amin. Ada kesegaran yang baru, dan biarlah sepanjang bulan ini kita merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang memimpin seluruh kehidupan kami. Engkau hadir bersama dengan kami, dan Roh-Mu yang hidup terus memimpin kami, menguatkan kami, menginspirasi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami, Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian dan sembah kita bagi Dia. Kau
datang Tuhan menyembah-Mu saat ini ya Bapa. Mari Allah Roh Kudus, Kau urapi hati kami. Kami berserah penuh di hadirat-Mu Tuhan. Kiara baba yara basande. Haleluya. Kiara bara basande raramo. Kiara bara basande. Haleluya. Kami mau buka hati kami saat ini. Kami percaya, sungguh yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kami yakin dan percaya pada saat hadirat Tuhan memenuhi hidup kami, memenuhi segala apa yang kami saat ini Tuhan, kondisi kehidupan kami Tuhan. Hati kami akan Kau penuhi dengan damai dan sejahtera. Kiara barara basyana ya rararamo. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau datang memuliakan, membesarkan nama-Mu. Kami mau datang Tuhan menceritakan kasih-Mu. Kami mau datang Tuhan menyanyikan Tuhan tentang kebesaran-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, urapi Tuhan setiap nyanyian kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, urapi Tuhan setiap penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami memuji-Mu, membesarkan nama-Mu dengan segenap hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian dan hormat bagi nama-Mu. Amin, amin. Kita siap menceritakan kasih Tuhan, kebesaran Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Hanya nama Yesus yang layak dipuji dan disembah. Bersama-sama. Tak cukup dengan kata menceritakan kasih-Mu, tak cukup dengan nada untuk ceritakan kuasa-Mu. Kau berkorban untukku, untuk menebus dosaku. Kau bebaskan hidupku, berikanku kemenangan. Tiada yang seperti-Mu. Oh, kasih-Mu terbesar, tiada bandingnya Yesus, Yesus. Segala hormat dan pujian hanyalah bagi-Mu, mulia dan berkuasa meminta selamanya. Yesus.
impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. Yes, Lord. I believe in you. I believe, and I believe in you. Hanya kepada Tuhan saja kami percaya, dan hanya kepada Tuhan saja hidup kami diserahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami berserah. Tuhan, Kau setia, buktikan kasih-Mu. Kau korbankan dirimu untuk selamatkanku. Engkau penuhiku dengan Roh-Mu yang hidup, membuatku melihat dan percaya betapa besar kuasa-Mu. Roh Kudus terangi jalanku, ku aman sebab Engkau yang selalu menuntun di setiap langkahku. Ku percaya. Roh Kudus kekuatanku, imanku teguh di dalam-Mu. Ku takkan takut, tak takut, sebab Kau bersamaku. Nyanyikan, Tuhan Kau setia, Tuhan Kau setia, buktikan kasih-Mu. Kau korbankan dirimu untuk selamatkanku. Engkau penuhiku dengan
never fail. I am yours. I am yours forever. All my life within your hands. I will trust forever, for your love will never fail. Roh Kudus pelangi jalanku, aku aman sebab Engkau yang selalu menuntun di setiap langkahku. Ku percaya, oh, 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 oh. Roh Kudus kekuatanku, imanku teguh di dalam-Mu. Ku takkan takut sebab Kau bersamaku. Ku takkan takut menuntun di setiap langkahku. Ku percaya, oh, oh, ku takkan takut sebab Kau bersamaku. Kau bersamaku selamanya. Kami tak takut, kami tak gentar. Kau Allah yang setia Tuhan, tiada yang seperti-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, sebab Engkau bersama kami, tak pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Yeah. Kami agungkan nama-Mu, mulialah Engkau Tuhan. Oh, Kirabana Sandara-Mu. Roh Kudus terangi jalanku, ku aman sebab Engkau yang selalu menuntun di setiap langkahku. Ku percaya. Amin, amin. Roh Kudus kekuatanku, imanku teguh di dalam. Ku tak gentar, ku tak takut sebab Kau bersamaku. Ku tak takut dan ku tak gentar Tuhan. Ku tak gentar, ku tak takut sebab Kau bersamaku.
Tuhan Yesus di samping kami, masalah apapun dalam hidup kami tidak akan pernah takut dan kami tidak akan pernah gentar. Karena Engkau bersama dan beserta kami. Kami percaya kepada Tuhan. Kami percaya kepada Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Jemaat yang saya kasih, kita bertemu kembali dalam kebaktian live streaming dari Gereja MDC Surabaya. Dan saya percaya di tengah-tengah waktu yang tidak gampang ini, pegangan kita hanya firman Tuhan. Itulah sebabnya dimanapun saudara berada, mari kita mempelajari firman Tuhan dan bukan hanya menghargai firman Tuhan, tetapi merenungkannya untuk diaplikasikan. Karena tidak ada jalan lain untuk kita menjadi kuat selain melalui firman Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan firman Tuhan ini dengan satu tema, semakin kuat di masa krisis, semakin kuat di masa krisis. Renungan kita terambil dari Mazmur 84 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mazmur 84 ayat 1 dan sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk saudara. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Ayat yang kedua dikatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Yang keenam, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat yang ke-8, perhatikan, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, they walk from strength to strength. Mereka berjalan dari kekuatan yang satu kepada kekuatan yang lebih lagi. Saudara, saya percaya Tuhan merencanakan kita bukan kekristenan yang makin lama makin lemah, makin lama makin tidak semangat, tetapi Tuhan menginginkan dinamika perjalanan kerohanian kita makin lama makin bersemangat, makin lama makin kuat. Nah, firman Tuhan juga mengatakan kita berjalan dari iman kepada iman yang lebih tinggi, kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Ini sangat penting sekali. Kerohanian kita itu harus sangat kuat dalam menghadapi krisis ini. Karena kerohanian itu sumber dari segala macam. Kerohanian kita mempengaruhi cara berpikir kita. Kerohanian kita mempengaruhi cara kita berperilaku. Semuanya ditentukan dengan kerohanian kita. Kalau kerohanian kita luntur, kerohanian kita tidak maju, kerohanian kita tidak kuat, maka segalanya akan hancur. Cara berpikir kita juga akan diombang-ambingkan oleh berbagai macam informasi sehingga kita bisa menjadi panik, kehilangan perspektif dalam cara berpikir dan akhirnya kita menjadi orang Kristen yang gampang dipengaruhi oleh keadaan. Tuhan ingin kita itu bukan dipengaruhi oleh keadaan, tapi kita menjadi orang yang beriman yang bisa mempengaruhi keadaan. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Apakah kita hari-hari ini diterpa dengan krisis ini kita semakin hari semakin kuat atau semakin hari semakin lemah? Saya tidak setuju dengan pengajaran tentang kedatangan Kristus dan orang Kristen akan makin lama makin lemah dan pada saat orang Kristen lemah-lemahnya Tuhan mengangkat orang percaya, Tuhan mengangkat gerejanya. Tidak. Tuhan punya rencana untuk menguatkan kerohanian kita dari waktu ke waktu, makin lama makin kuat. Nah, ini yang harus menjadi satu prinsip yang harus kita pegang. Tapi bagaimana caranya kita mengalami kerohanian yang makin lama makin kuat? Nah, dalam Mazmur 84 ini ada beberapa hal yang perlu kita
pelajari dan indah sekali. Saudara. Langsung saja dalam poin yang pertama, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang makin lama makin kuat. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan, dan hatiku dan dagingku bersorak-sorai. Ada 3 kata yang saya tertarik di dalamnya. Yang pertama adalah jiwaku, yang kedua adalah hatiku, dan yang ketiga adalah dagingku atau tubuhku. Nah saudara, ini berbicara soal total commitment. Ini bicara soal mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ini memenuhi hukum yang pertama. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang makin lama makin kuat, kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita. Seperti dikatakan dalam Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30, ya, itu hukum yang utama dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Total commitment, seluruh yang ada dalam diri kita itu diabdikan untuk mengikut Kristus. Saudara, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, dan kita mengikuti Tuhan bukan hanya cuman di bibir saja, tapi kita mengikuti Tuhan bukan hanya kita menjadi orang Kristen hanya cuman memuaskan cara berpikir kita, tapi tidak semuanya apa yang kita punyai, kekuatan kita secara fisik, secara jasmani, apa yang menjadi kekuatan pemikiran kita, perasaan kita, dan apa yang menjadi dalam kerohanian kita, hati kita, kita serahkan kepada Tuhan. Ini sepertinya first nail yang pertama dalam mengikut Tuhan. Ya, mengikut Tuhan bukan cuman biasa-biasa, orang yang cuman biasa-biasa dan tidak serius dalam mengikuti Tuhan, kalau diterpa masa krisis orang itu tidak akan bertahan. Orang itu akan kehabisan bensin di tengah jalan. Orang itu tidak akan survive dalam menghadapi krisis ini. Justru masa-masa krisis ini mengingatkan kita, menantang kita, kita mau menang atas masalah-masalah kita atau tidak. Dan banyak orang Kristen yang mengatakan begini ya, saya dengar beberapa orang dengan krisis dan mereka dapat masalah, dia mengatakan saya kecewa ikut Tuhan, kenapa Tuhan tidak tolong dan lain sebagainya. Saudara, masalah Tuhan menolong atau tidak itu hal yang berikutnya. Tapi yang penting dalam masa krisis ini harus membuat kita semakin melekat kepada Tuhan. Justru kalau kita menjauh, kecewa kepada Tuhan, justru kita itu akhirnya tidak akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, semakin menjauh daripada Tuhan. Semakin kita sungguh-sungguh, semakin melekat kepada Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Semakin berserah kepada Tuhan, segenap jiwa, raga kita, dan roh kita, semuanya diserahkan. Dan itu membuat Tuhan itu bisa mengimpartasikan kekuatan yang dari atas untuk menguatkan batin kita, menguatkan jiwa kita, menguatkan bahkan tubuh kita juga untuk bisa menghadapi masa-masa yang tidak gampang. Memang saya harus akui ini masa-masa yang tidak gampang, tapi bukan berarti kita ini harus takluk dalam keadaan yang demikian itu. Tetapi justru kalau kita mau melekat lebih lagi kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang Kristen yang berjalan makin lama makin kuat. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-8. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami kekuatan rohani kita dan makin lama makin kuat. Ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. So there is power in praise. Kalau kita belajar untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan, maka kerohanian kita makin lama makin kuat. Saudara, tidak ada orang yang kuat kerohaniannya hanya karena omelan. Tidak ada orang yang kuat rohaninya kalau dia itu terus menggerutu terus dalam hidupnya. Kerohaniannya negatif.
Saudara, kalau kerohanian kita negatif, saudara, kita tidak akan bisa menghasilkan hal yang positif. Cara berpikir yang negatif tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang positif. If you want the positive things happen in your life, kalau saudara ingin hal yang positif terjadi dalam hidup saudara, akarnya, sumbernya itu juga harus positif. Air yang kotor tidak akan bisa menyalurkan air yang bersih. Kalau sumbernya itu sudah kotor, bagaimanapun juga akan kotor juga. Mari kita menolak semua hal yang negatif dalam kehidupan kita dan betul-betul mengubah attitude kita, sikap kita dalam cara berpikir kita dan dengan lebih banyak memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur. Ada satu ayat yang luar biasa, Mazmur 71 ayat yang ke-14. Mazmur 71 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Tetapi aku mau senantiasa berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Pemazmur ini mengatakan, aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujianku kepadanya. Saudara, yang menopang pengharapan kita itu bukan omelan. Yang menopang pengharapan kita itu puji-pujian. Saudara, kenapa orang itu kehilangan harapan dalam kehidupannya? Karena dia mengizinkan suasana negatif, omelan, gerutu itu masuk dalam kerohaniannya, sehingga itu yang akan menghancurkan puji-pujian atau harapan dalam kehidupan kita. Bangsa Israel dalam perjalanan ke tanah perjanjian, mereka tidak masuk tanah perjanjian, harus berputar 40 tahun di padang gurun. Kenapa, saudara? Karena apa? Satu, hal kecil, mengomel, menggerutu. Saudara. Saudara, jangan izinkan di masa-masa krisis ini kita menggerutu, kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Sana kok lebih enak, bagaimana aku ini kok begini, dan sebagainya. Saudara, lihatlah kepada Tuhan sendiri. Dan mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Maka kerohanian kita semakin lama semakin kuat. Setiap hari saudara tambah pujian. Saudara, setiap hari dalam kehidupan kita menemukan berbagai macam kejadian dan itulah yang kita harus menambah puji-pujian kita. Aku mau berharap dan yang bisa sustain, yang bisa menopang pengharapan kita justru kita tambah pujian. Saudara, kalau zaman dulu kereta api ya, harus ada batu baranya, ya. Kalau dia mau jalan itu ya harus ada ya, terus ditambah terus supaya kereta api itu bisa jalan. Juga demikian juga kalau pengharapan kita dalam masa-masa krisis ini akan tetap solid. Kita tidak menjadi orang yang putus harapan, tapi justru tetap berharap bahwa akan ada kemenangan di dalam Tuhan. Maka bagaimana kita bisa menjadi orang yang penuh harapan? Bagi saya orang yang penuh harapan itu adalah orang yang positif. Bagaimana caranya? Juga menambah itu puji-pujian dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita itu mengurangi puji-pujian kepada Tuhan. Nanti ada spirit yang negatif masuk dalam roh kita dan merusak kerohanian kita. Ada satu ayat lagi yang ingin saya bacakan dari Kisah Rasul 28 ayat yang ke-15. Kisah Rasul 28 ayat yang ke-15 mengatakan saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ikhwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Tabernae. Nah, perhatikan kalimat setelahnya, ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Saya ulangi lagi, ketika Paulus melihat mereka, lalu ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Saudara, kita lihat ayat ini powerful sekali, menjadi ayat pegangan saya untuk bertahun-tahun, saudara. Yaitu pada waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, apa yang terjadi? Ucapan syukur itu menguatkan hati kita, saudara. Itulah sebabnya kita perlu menambah ucapan syukur. Setiap hari kita itu diperhadapkan dengan segala macam masalah-masalah yang negatif dan lain sebagainya, tapi tetaplah carilah sesuatu di mana saudara bisa mengucap syukur kepada Tuhan dan Tuhan akan menguatkan hati kita. Saudara, satu
rahasia makin lama makin kuat, mengikut Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, yaitu memenuhi hidup kita dengan pujian, penyembahan, dan ucapan syukur. Yang ketiga, saudara, ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Apa artinya manusia yang kekuatannya di dalam engkau? Artinya apa? Yaitu orang yang hidupnya beriman. Ini berbicara soal iman. Kita buka lagi 1 Petrus 1 ayat yang kelima. 1 Petrus 1 ayat yang kelima dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Dalam Mazmur 84 ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Dan 1 Petrus 1 ayat yang kelima dikatakan, ya, kita, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Bagaimana kita bisa dipelihara oleh kekuatan Allah? Yaitu karena iman kita. Tidak ada orang yang kuat rohaninya hanya karena perasaan. Perasaan, jangan main perasaan. Perasaan diombang-ambingkan dan kerohanian kita itu akhirnya menjadi kacau. Cara berpikir kita jadi kacau. Iman kita. Hidup oleh iman adalah pilihan. Kita harus memilih hari-hari kita yang kita lalui itu. Kita mau pakai perasaan atau pakai iman. Iman itu adalah keyakinan. Keyakinan kepada apa? Kepada firman-Nya, kepada janji-janji firman Tuhan. Dalam Alkitab ada ribuan janji yang indah-indah yang bisa kita percayai. Dan janji-janji firman Tuhan itu ya dan amin. Langit bumi boleh lenyap, tapi tidak ada satu janji pun yang dibiarkannya gugur bagi orang yang percaya kepadanya. Mari kita lebih percaya lagi kepada janji-janji Tuhan. Itu yang menguatkan iman kita. Iman lahir dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Semakin kita tertanam dalam firman Tuhan, semakin kuat iman kita. Hidup dengan iman adalah keputusan kita. Begitu kita mulai hidup dengan perasaan kita, kita akan diombang-ambingkan oleh badai. Berbagai macam informasi dari media sosial. Orang ngomong begini, orang ngomong begitu. Dan akhirnya itu menggoyangkan iman kita. Bukan berarti kita tidak peduli, kita perlu mengecek, mengevaluasi berita yang kita dengar. Jangan sampai berita itu mempengaruhi cara berpikir kita, sehingga cara berpikir kita menjadi negatif, dan kemudian kita menjadi takut, menjadi khawatir, dan lain sebagainya. Ketakutan, kekhawatiran tidak bisa hidup bersama dengan iman. Kalau ada iman, kekhawatiran tidak ada. Tapi kalau ada kekhawatiran, iman pun luntur. Iman pun akan rontok karena kekhawatiran dan ketakutan yang masuk dalam hati kita. Jadi mari kita putuskan hari ini supaya kita lebih meyakini firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan, yakinilah janji-janji dalam firman Tuhan. You will be strong spiritually if you are rooted in God's word. Saudara akan menjadi orang yang kuat rohanian saudara, kalau saudara tertanam dan berakar dalam firman Tuhan. Ya, hiduplah oleh iman, bukan karena perasaannya. Mungkin di tengah-tengah masa krisis ini, kita sudah lihat gini, ada alasan untuk khawatir. Tapi harus dilawan kekhawatiran itu. Katakan, ya aku percaya akan janji Tuhan. Dia yang akan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang ketiga. Yang keempat, dikatakan ayat yang ke-8 tadi, mereka berjalan makin lama makin kuat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Perhatikan kata mereka. Kita tidak bisa menjadi kuat kalau kita menjadi orang Kristen yang sendirian. Tidak bisa. Perlu persekutuan dengan saudara seiman yang lain untuk saling menguatkan. Kita perlu orang lain untuk support kita. There is power in unity, ada kekuatan dalam kesatuan. Justru kita harus bergantung pada yang lain. Biarlah kelebihan yang lain menutup kekurangan kita, dan kelebihan kita menutup kekurangan yang lain. Dan kita hidup dalam persatuan. Dan orang yang hidup dalam persatuan, orang hidup yang dalam persekutuan orang percaya,
Dikatakan mereka makin lama makin kuat, dan ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-7, apabila melintasi lembah Baka, Baka itu adalah lembah air mata, ya, maka mereka akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Mereka, tidak satu orang. Siapa yang menjadi teman saudara hari-hari ini, dalam masa-masa krisis ini? Apakah saudara mempunyai partner doa dalam masa-masa seperti ini? Apakah saudara mempunyai partner dalam bersekutu bersama-sama, sharing firman Tuhan dalam masa-masa krisis seperti ini? Nah, itulah sebabnya ayo kita temukan partner doa, partner iman untuk bisa mempercayai dan bergerak bersama-sama, sehingga makin lama kita makin kuat. Dan bukan hanya makin kuat, kita mempunyai potensi untuk mengubah keadaan. Dan tidak dirubah oleh keadaan, kita punya potensi untuk mengubah keadaan. Air mata dirubah menjadi mata air. Duka cita dirubah jadi sukacita. Ya, jadi mari kita renungkan 4 poin yang sederhana ini. 1, bagaimana kita makin lama makin kuat. Yang pertama, kita harus mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita. Yang kedua, kita harus memenuhi hati kita dengan pujian, penyembahan, dan ucapan syukur. Yang ketiga, kita harus hidup oleh iman dan bukan karena perasaan kita. Dan yang keempat, jangan tinggalkan persekutuan orang percaya. Punyailah partner, punya spiritual partner. Kita bersama-sama dengan saudara seiman yang lain. Bukankah Tuhan mengatakan kalau 2 orang sepakat minta apapun juga Tuhan akan memberikan? Kesepakatan, kesehatian dengan saudara seiman yang lain membawa satu kekuatan. 1 jatuh katanya bisa dikuatkan, 2 lebih baik dari 1. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Who is your friend? Siapakah teman saudara? Teman yang bisa diandalkan untuk memberikan penghiburan, memberikan kekuatan dalam masa-masa krisis seperti ini. Dan kalau kita mempunyai 4 hal ini, saudara, kita mungkin berjalan di lembah krisis, lembah Baka, lembah air mata, saudara. Tapi kita tidak dipengaruhi olehnya, tapi justru kita sanggup mempengaruhi keadaan. Air mata dirubah menjadi mata air. Be strong in the Lord. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat dalam komitmen saudara. Jadilah kuat dalam puji-pujian dan penyembahan dan ucapan syukur. Pegang terus iman itu. Aktivasi iman setiap hari. Jangan izinkan perasaan itu mengombang-ambingkan kita. Jangan izinkan semua berita dari medsos itu menggoncangkan perspektif kita dalam cara berpikir kita. Pegang teguh janji Tuhan untuk hidup kita. Dan mari kita hidup dalam kesatuan. Dan kita akan berjalan makin lama makin kuat. Dan biarlah semoga firman Tuhan yang kita renungkan ini membawa kekuatan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekkan dalam kehidupannya. Dia akan menjadi pemenang. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, meteraikan firman ini dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan supaya dalam firman Tuhan yang sederhana ini Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan kepada kami semuanya, umat-Mu Tuhan, untuk menghadapi krisis yang berkepanjangan ini. Tapi biarlah iman kami semakin dikuatkan, kami semakin serius dalam menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, semakin semangat dalam melayani Tuhan, semakin banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mengucap syukur, semakin tidak hidup dengan perasaan, tapi semakin percaya janji-janji-Mu, dan kami semakin tidak bergerak secara sendiri-sendiri, kami bersatu, saling menguatkan, saling mendorong dalam kasih, sehingga krisis apapun juga bisa kami lewati, dan kami percaya Engkau telah menyediakan kemenangan di balik krisis ini. Tuhan berkatilah jemaat dimanapun mereka berada, biarlah kekuatan yang daripada Tuhan itu mengayomi jemaat-Mu, umat-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.
Jemaat MDC yang dikasihi Tuhan, saat ini bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk mengambil sakramen perjamuan kudus. Jemaat yang telah menerima roti dan anggur, untuk mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib memberi kepada kita kehidupan, memberi kepada kita pemulihan, memberi pengampunan, dan juga memberi kepada kita kuasa untuk dapat mengalahkan alam maut. Ingatlah, pengorbanannya di atas kayu salib memampukan setiap kita melewati berbagai tantangan hidup yang sedang kita hadapi bersama-sama saat ini. Ingatlah, pengorbanannya di atas kayu salib menjamin setiap hidup kita untuk mengalami berkat kelimpahan, berkat kesehatan, dan juga berkat perlindungan. Untuk itu, pada waktu kita mengambil perjamuan kudus, ada dua hal yang perlu kita ingat saat kita berhadapan dengan roti dan cawan Tuhan. Yang pertama, makna dari perjamuan kudus itu sendiri. Kita mengingat dan memperingati akan kematian Kristus Yesus di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita dan memberitakan kematiannya sampai Dia datang. Karena roti dan cawan Tuhan menggambarkan tubuh dan darahnya yang tersalibkan, Dia berikan atas kehidupan setiap kita semua. Dan yang kedua, mengimani. Dengan kita mengambil perjamuan kudus, mengimani bahwa kita telah mendapatkan penebusan dan warisan dalam kemurahannya, serta menerima berkat dari janji-janji Tuhan atas hidup kita, dan menerima kuasa kemenangan dari pekerjaan Roh Kudus. Mari jemaat MDC yang telah siap mengambil perjamuan kudus, baik yang di rumah dan dimanapun saudara berada, untuk mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat roti di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Inilah tubuh Kristus yang diberikan kepada kita untuk kita menjadi satu kesatuan yang hidup di antara kita sebagai orang percaya dan beriman. Mari kita memakannya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan anggur di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Terima kasih Tuhan atas pengorbanan darah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kehidupan kemenangan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Mari kita meminumnya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kepadamu-lah Tuhan kami percaya dan berserah. Kepadamu-lah kami berharap dan bersandar. Kepadamu-lah ya Tuhan kami meletakkan segala sesuatunya di hadapan-Mu, serta menyerahkan segala kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, kelemahan, kecemasan,
keraguan, ketidakpastian keadaan saat ini, ketidakmampuan serta keegoisan, keserakahan, kemunafikan, kekecewaan maupun kepahitan, dan juga kami menyerahkan segala kesombongan kami di hadapan Tuhan. Kami materaikan doa kami di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan dari Bapak Andreas Raharjo. Kiranya Roh Kudus terus menguatkan dan menerangi langkah-langkah kita di masa-masa krisis seperti saat ini. Kita juga sudah mengambil perjamuan kudus, dan kiranya kita terus dikuatkan untuk bekerja dan berkarya bagi Kristus sampai kedatangannya yang kedua kali. Mari jemaat Tuhan, kita tetap terhubung di dalam persekutuan dengan saudara seiman yang lain melalui setiap aplikasi yang tersedia. Dan tetap terus beribadah secara online. Minggu depan kita bertemu lagi. Dan kita terus masih menunggu berita atau informasi terkini untuk kita bisa beribadah bertatap muka seperti biasanya. Tapi mari kita terus berdoa untuk pemerintah kita, untuk jemaat yang lain, supaya Tuhan memberikan kekuatan melewati masa-masa seperti ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk karya-Mu yang sudah sempurna di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang memberikan persembahan justru di masa-masa seperti ini. Tuhan kiranya memimpin mereka di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, bahkan di dalam kehidupan keluarga mereka. Kiranya Roh Kudus terus memimpin mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang memegang kendali atas bangsa ini. Engkau menjauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan, wabah yang sedang ada saat ini. Engkau memberikan Tuhan kesehatan, kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kesulitan, setiap kesukaran yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya damai sejahtera Allah memelihara hati, pikiran, dan perasaan mereka di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Bersyukurku mengenal pribadi-Mu. Kau selalu ada di hidupku. Yakinku bila di dekat-Mu, damai dan sukacita melimpah dalamku. Bersyukurku mengenal pribadi-Mu. Kau selalu ada di hidupku. Yakinku bila di dekat-Mu, damai dan sukacita melimpah dalamku. Yesus, Kau